Hello everyone. Hmm. Apa? Jadi Episode kita 8. langsung aja mungkin episode berapa nih? Gue udah lupa. Episode 8 ya. Kita Puasa akan lu berapa dulu deh? Puasa berapa puasa kita ini? ke 21. Sudah 21 ya. Itikaf berarti malam ini. Iya. Kok lu gak itikaf, Dil? Kebetulan kita take sekarang jam 12.47. Nanti kita sekitar jam 2-an kita akan berangkat. Iya bener banget. Itikaf. Kalau Ini- jadi di Istiqlal. Iya, ini kita sempetin aja nih buat demi kalian. Yoi. Yes. Jadi apa nih? Apa yang mau kita bahas nih, Dil? Jadi gini John. Apa? Kemarin gue sempat ketemu sama teman SMP gue. Oke, terus? Teman-teman SMP. Terus entah kenapa gue merasa kayak wah, sekolah nih topik yang menarik nih. Karena menurut gue sebenarnya yang sering kita omongin juga, kita tuh sebenarnya cukup, kalau misalnya kita ingin ingat di zaman kita SMA sih, tapi ya Iya, zaman kita SMA tuh banyak kemungkinan kita bisa ketemu di beberapa kesempatan, Tapi tapi kita nggak pernah ketemu aja. Karena menurut Iya. gue adalah salah satu tempat yang dulu gue lumayan sering datang, ya nggak yang sering banget lah, tapi gue beberapa kali datang ke sana. Dan setelah kita ngobrol, lu ternyata juga cukup sering ke tempat ini. Iya, apa nama tempatnya? Nggak usah disebut. Nggak usah lah. disebut. Tapi juga kayak setelah kita main juga, Hmm. which is di kuliah, banyak juga relasi-relasi yang kayak, wah ternyata kita temenan sama si ini nih. Iya, mutual. Mutual. Dan bahkan gua tahu lu itu dari temen deket gue, John. Waktu Iya, itu temen gue bilang benar. kayak, nih ada temen gue yang masuk Ilkom juga nih, si Ejan ini. Ada kan waktu makanya, ya singkat cerita gue ngechat lu lah. Karena Iya, berawal dari temen gue yang kenal lu di masa SMA. Masa SMA. Yoi. Itu cukup menarik ya sebenarnya ya. Yoi. Jadi coba kita tarik garis dulu nih. Kita SMA di mana? SMA mau dari SD apa SMA dulu menurut lo? SD boleh sih. SD, oke, SD dari boleh. SD. SD lu dulu deh. Lu SD mana? Gua SD di sekolah Islam gue. Gua Lazar. Lazar Bintaro. 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 Di mana sih? Gua nggak tahu loh sampai sekarang. Sektor 4 sih, di mananya tuh gue pernah bilang sih sama lo waktu kita lewat, Ah. arahnya arah ke Ceger deh. Waktu itu kita mau arah ke Ceger, terus gue bilang nih ada gapura nih, masuk sini SD gue. Masih dekat tapi maksudnya dekat dari rumah lu itu masih dekat ya jatuhnya. 15 menit kali ya. Oh. Dulu berarti berangkat dari situ, dari rumah yang sekarang nih, masih. Berangkat dari rumah yang sekarang, diantar sama bokap gue. Gitu. Ada nggak momen-momen di SD? Sebelum kita gali lu SD, gue SD di SD Islam juga, Al Askar. Dia di Berlokasi Karangtengah, Lebak Bulus. Dia cuma masjid gitu dan gue selalu dianterin sih. Lu SD lu tuh ada ini nggak? Ada SMP-nya atau SMA-nya nggak? Nah pas gue SD, pas gue kelas 6 katanya ada SMP-nya. Baru dibangun gitu, emang ada gedung baru kan. Tapi nggak tahu kenapa akhirnya nggak jadi. Kayaknya setahu gue ya, ini isu dari nyokap gue juga. Katanya kurang pendaftar. Daftar. Jadinya nggak jadi. Tapi gedungnya udah ada. Gedungnya udah ada. Oke. Tapi malah dipakai buat jadinya kayak ruang eskul, ruang musik, ruang perpustakaan Lu gitu-gitu. satu angkatan lu berapa orang waktu SD? Gue 52 Wah itu dikit sangkatan. sih. Nah gue juga sempat ini John, gue sempat dengar dari beberapa teman gue SD tuh sangkatan kayak cuman 29, Yeah. 30. Nah gue nggak tahu sih. Tapi menurut gue tuh lumayan dikit sih. Karena Emang gue dikit waktu SD gue inget banget gue 141. Menurut gue lumayan, dan itu 4 kelas. Ah, Jadi satu kelas tuh masih dapat 35-an orang. Menurut Nah. gue tuh cukup banyak sih. gue 52, 3 kelas. Jadi per kelas tuh 16. Berarti sebenarnya kelas lu kayak ini ya, kalau dipikir-pikir tuh kayak kelas inten gitu. Oh iya, bukan sepi sih. Dikit aja orangnya. Dan berarti ya gue juga kenal semua sih. Cuman berarti lu kenal semua temen SD lu Oh tahu iya ya, kenal semua pasti, ya. pasti. Bahkan ada momennya di mana gue nganggap semuanya best friend. Oke. Karena cowok-cowoknya dikit gitu. Berapa lu cowoknya dulu? Cowoknya enggak 20 apa? 20-an. Wah dikit Oh, banget. dikit kan hitungannya kan buat Dikit. SD gitu. Terus lu berapa? 150 berapa? 141 gua. 141 banyak itu 4 kelas tuh. 4 kelas. Kenal semua. Kenal semua. Dekat? Karena, ya enggak sih. Karena mungkin gua enggak tahu kenapa John ya. Meskipun ini gue jadi cerita dikit ya. Meskipun SMP, SMA gue juga ya banyak lah momen-momen serunya ya. Tapi SD menurut gua salah satu hal yang momen paling seru sih buat gua selama gue sekolah ya. Dan bahkan sampai hari ini gue masih main sama teman-teman SD gue. Oke. Nah, tapi mungkin itu juga dipengaruhi sama ya geografis juga, karena kan gue ya tinggal di Bintaro, mungkin jadinya banyak anak-anak yang rumahnya sama-sama di Bintaro, jadinya gue
masih sering lah mainnya karena rumahnya tuh deket-deket dan low effort buat main gitu. Mungkin gue ngeliatnya kayak lu main sama teman-teman SMP lu kali ya. Iya, karena satu daerah aja gak sih? Iya. Dan gak tau kenapa dulu menurut gue, kalau buat gue ya, SD di swasta tuh itu seru banget lagi John menurut gue. Iya sih, bener sih. Setuju, Kayak dulu tuh zaman gue SD, paparan-paparan medianya tuh udah kayak YouTube, ngomongin YouTube lah, ngomongin apa, dan menurut gue tuh seru banget lagi. Ya walaupun kita sebenarnya nggak tahu ya kalau di negeri gimana ya. Iya, Gue sih nggak iya tahu. sih. Cuma pas SD, gue pun terpaparnya sama udah ada yang YouTube, Iya. ya itu gitu udah digital lah. Menurut gue seru sih SD. Nah momen-momen apa pas SD? Menurut gue banyak banget dari kelas 1 sampai kelas 9, panjang loh. 6 tahun tuh. Menurut gue sampai kelas 3 SD, ini gue cerita dulu ya, ntar lu cerita juga. Iya. Sampai kelas 3 SD itu menurut gue kita rasanya masih bocah sih John. Oh iya benar. Masih bocah. Kelas 4 mulai ya rada-rada transisi. Iya. Tapi menurut gue mulai kerasa, wah seru nih kelas 5 tuh. Kelas 5 kelas 6 kalau buat gue. Tapi salah satu momen yang menurut gue seru banget zaman gue SD itu adalah main bola bareng-bareng sih. Iya, Main bola bareng-bareng sama teman-teman. Terus jadi tuh gue kelasnya ada 4. Anggaplah A, B, C, D. Nah waktu gue kelas 6, gue tuh mainnya A gabung B, lawan C gabung D. Itu menurut gue seru tuh karena ya lo anak SD terus panas-panasan, ledek-ledekan. Itu menurut gue memorable sih sampai hari ini gitu menurut gue. Nah kalau gue juga ada tuh yang kayak gitu. Tapi antar angkatan dia. Yeah. Antar angkatan. Jadi pas gue kelas 4 itu ada kubu kelas 5 sama kubu kelas 6. Gak tahu mereka so asik aja sih menurut gue, ganjil genap gitu kan. Jadi kelas 6 nama itu Aji Gober. Ini nama angkatan lah. Kelas 5 namanya Aji Ramon. Nah di kelas 4 itu kan itu terinspirasi dari apa tuh? gue juga gak tahu tuh. Pokoknya tiba-tiba pas kelas 4 mulai ada begituan, gue juga baru tahu kan. Terus kelas 4 itu tuh biasanya kan entah mainnya lebih dekat sama kelas 5 atau kelas 6. Ada misalnya temen gue punya abang di kelas 6. Ya. Terus gue punya sepupu di kelas 5. Nah temen gue yang kelas 6 dia pasti Aji Gober. Tarikan. Oh tapi kan itu genap-genapan. Enggak. Itu karena ditarik sama kakaknya. Sementara gue yang punya sepupu di Aji Ramon. Aji Ramon. Gue tim kelas 5 gue. Oh jadi kubunya gak berdasarkan angkatan. Berdasarkan koneksi aja. Lu lebih sering main sama siapa. Nah itu selalu ada di hari Selasa. Itu rebutan lapangan bola. Kita battle. Kelas 5 lawan kelas 6 tuh battle. Kelas 4 joinan. Selalu gitu tuh. Cabutan. Kita main di cabutan. Terus pernah sampai yang, kalau gak salah pernah sampai ya ada di kelas 4 ya, di angkatan gue sampai ada yang selek-selek gitu. Lu Aji Gober, lu sono gitu lah, ibarat kayak gitu tuh. Rafael apa Rafael? Rafael tuh Aji Gober dia. Aji Gober, berarti lu Aji Ramon. Nah sebenarnya tuh gue netral, tapi gue lebih condong Aji Ramon gue. Karena sepupu gue di Aji Ramon. Oke. Gitu. Siapa lagi ada gak temen SD lu yang gue kenal lagi? Aduh kayak gak ada deh. Rafael doang sih. Raul apa Raul? Raul kan kelas. Nah Raul tuh Aji Ramon. Raul tuh Aji Ramon deh. Sepupu lu sama dia ya? Iya. Dia salah satu founder Aji Ramon deh. Gitu. Tapi seru lah kalau SD. Nah lu ada gak kayak gitu-gitu? Lu ada gak sih kayak rebutan lapangan? Iya dulu pokoknya triknya tuh kalau misalkan, apalagi kalau misalkan lu udah kakel ya. Lu dekel main tuh passing-passing bola aja passing-passing lagi main nih. Di ujung-ujungnya. Iya passing ujung ke ujung. Itu menurut gua trik-trik ya bocah lah ya. ya. Tapi sampai SMP menurut gue kayak gitu. Nah tapi gini John, ini kalau agak lompat ke SMP ya. Iya. Gue SMP di 19. Oke. Nah ketika gue masuk 19, gue cukup culture shock sama senioritas John. Oh sama. Gue kelas 7 gak boleh main bola. Dan tapi mau sampai kelas 9 pun tuh gak boleh tuh main bola di jam luar. Istirahat. Atau enggak, di istirahat pun gak boleh. Gue satu-satunya waktu main bola itu cuma waktu pelajaran olahraga. Jadi gue nggak boleh main bola SMP itu. Dan kayaknya juga mulai SMP tuh gue udah mulai males keringetan. Ya nggak sih? Iya. Karena kita udah mulai. Ya nggak sih, kebetulan gue juga gemuk banget. Gue gemuk banget. Jadi gue kayak males gerak juga dan gampang keringetan. Jadi gue kayak oh ya udah emang udah nggak main bola lagi sih. Jadi menurut gue culture itu hilang. Oke. Nah mungkin balik lagi ke SD ya. Kalau gue tuh ada juga. Itu kan kalau istirahat ya. Itu main di lapangannya. Tapi ada juga kalau pulang sekolah tuh ini bola kos kaki. Iya, gue ada tuh di depan masjid. Atau bola pakai botol, Jon. Botol gue jarang malah, pasti kos kaki gue. Iya. Nah, itu main ya itu udah fun-fun aja sih, udah seru-seruan. Cuma fun banget sih menurut gue ya. Tapi lu ini enggak kalau zaman SD udah mulai yang main ke rumah teman gitu udah belum? Oh iya, tapi jarang banget kalau gue ya.
Itu biasanya diagendakan tuh. Karena izin orang tuanya Iya, ribet. misalnya Sabtu ke rumah ini yuk. Iya. Ntar baru situ. Atau nonton sih, paling sering gue nonton, Iya, nonton. ke mall. Apa ya mall zaman SD lu apa John? Kalau yang sama teman-teman, PIM gue. Oh udah ke PIM lu ya. PIM pasti. Nah mungkin lu ke PIM naik apa dulu? Gak tau kayak dianterin dah, gue lupa ingat tuh. Nah gue dulu belum kejangkau sih ke PIM karena jauh. hitungannya dari Bintaro cukup jauh John. Bahkan dulu ya, gue kelas 6 gue visi Barito. Oh iya. Karena dulu aslinya gue pengen masuk lab school Kebayoran. Tapi ya satu dan lain hal gue ditakdirkannya ke 19. 19. Nah, tapi dulu ya gue ngerasa dari sekolah deh, gue kan sekolah gue lebih deket lah buat ke Jakarta dibandingkan dari rumah gue. Dari sekolah aja ke Visi Barito tuh gue ngerasa udah jauh banget John. Padahal deket ya sebenarnya. Ya mungkin kalau bilang deket-deket banget nggak, cuman kan semenjak SMP, SMA sampai sekarang rasanya udah biasa aja lah Iya kalau sih, misalkan ke bener daerah-daerah situ kan. Tapi dulu ngerasa kayak anjir jauh banget gitu. Iya sih, benar sih. Mungkin karena kita jarang explore, jarang naik motor. Iya. Gitu sih. Menurut gue dulu udah jauh banget tuh. Gitu ya. Gitu. SD apalagi ya, gue kelas 5 kelas 6 mulai. Nah, menurut gue kalau gue ya, kelas 1 sampai 4 tuh belum terkena pergaulan yang aneh tuh. Kalau gue 5 ke 6 tuh udah mulai aneh tuh, udah mulai eksploratifnya aneh kalau gue. Anehnya apa nih? Konteksnya apa nih? Ya ke arah sana lah. Anehnya apa? Ke arah sana lah. Maksudnya udah nakal gitu. Bukan bandel Badung gitu. Udah mulai ngomong kasar ya. Iya, udah ngomong kasar, pernah gambar-gambar Iya. gitu-gitu tuh. Tapi ini menurut gue John ya. Nah. Salah satu influencer ngomong kasar, yang membuat kita Iya. ngomong kasar. Ini menurut gue ya. Iya. Reza Arab. Iya sih. Reza Arab tuh Kontol-kontol. menurut gue sih itu salah satu influencer yang membuat gue tahu kata-kata kasar dari Iya dia sih, nih. benar sih. Soalnya dia vokal banget soal itu Iya, kan. main game kan dulu Main game. ngomong sembarangan. Sembarangan sih, benar sih. Ini gue nanya ini deh. Lu sempat ikut ini gak? Olimpiade, lomba zaman SD sempat gak? Iya. Gue kelas 4 O2 SN gue. Apa? Matematika. OSN. OSN ya? Apa sih OSN, O2? iya. Kalau 2 tuh apa? FL2SN. Tapi setahu gue itu yang non akademis deh, kayak nyanyi gitu-gitu. Gue OSN gue. Iya OSN ya. Berapa? Nah kalau gue dulu yang selalu ada ini John, di Al Azhar ada Olimpiade se Al Azhar. Oh, Al Azhar sekolah lu doang atau sama Al Azhar Al lain? Azhar Indonesia. Oh Al iya. Azhar Indonesia. Jadi menurut gue, dan dia kalau nggak salah tiap 2 tahun sekali itu keluar kota. Nah jadi gue waktu itu sempet ke Olimpiade ke Jogja. Dan menurut gue karena itu kampung gue, jadi gue antusias untuk ke Jogjanya doang. Jadi gue lomba, misalnya gue seleksi ini, Iya. kepilih lah gue menjadi perwakilan ke Jogja. Iya. Tapi abis itu gue gak belajar gue. Yang penting gue ke Jogja, gue udah tau gue ke Jogja. Ini gitu gue. Itu OSN lu di situ? Apa? Nggak OSN, itu Olka namanya. Olka. Lu ke OSN. Jogja tuh. Iya. Tapi ada seleksinya di Seleksi kontingen. Gitu. Menang lu ya? Menang. Nah, kalau gua pas gua OSN itu, ini mungkin karena pada saat itu gua gak pernah ke sekolah negeri ya, SD negeri. Jadi belakang gua tuh ada SD negeri, belakang sekolah gua. Ya udahlah. Siang-siang pagi kita jalan bareng kontingen nih. Terus lewat jalan gitu ke SD diliatin tuh, wah anjing apa nih? Terus kan ya sorry tuh saya infrastrukturnya nggak sebagus swasta kan. Di situ gue lumayan kultur shock tuh, nggak ada AC, Iya. panas, terus diliatin mulu, bete ya. Nah itu, tapi abis itu nggak juara gue. Kalah. Tapi lu tingkat apa? Tingkat apa ya? Gue nggak lupa. Gue OSN sempat sampai tingkat kota John. Tapi itu gak menang lagi. Gue kayak kota tuh berarti Jaksel, Tangerang. Tangerang gue. Gue kayak Jaksel deh, seinget gue lupa inget gue. Tapi udah ya, maksud gue SMP SMA gue udah gak sih. di lomba-lomba. Iya. Nah, lo SD ada pramuka kan? Pramuka. Nah, itu ada kegiatan apa aja? Nah, ada sebenarnya ini kan nggak? Perjusa gitu-gitu. Ada, tapi gue di sekolah doang. Oh iya, Kayaknya ada sih kalau yang keluar kota, tapi gue itu kan yang expert pramuka kan. yang ekskul, Iya, ekskul. ekskul. Nah, gue gak gitu-gitu sih, tapi nginep-nginep di sekolah tuh ada tuh gue. Oh iya, bener sih. Jurit-jurit malam. Iya. Lalu juga di sekolah sendiri. Nah, tadi kan lu sempat mention soal culture shock John. Nah, yang gue tahu lu kan dari SD ke SMP, akhirnya SMP lu negeri kan. Iya. Nah, apa culture shock yang lu rasakan ketika lu masuk SMP negeri dari SD swasta? Kayak yang pertama gue senioritas sih. Senioritas. Nggak tahu ini di sekolah gue SMP 85. Dan gue pas masuk lumayan kaget itu nggak boleh lewat lapangan. Jalan nggak boleh lewat lapangan tuh. Itu kalau lewat lapangan ditepuk tanganin biasanya. Yeah. Nah itu tuh satu. Terus ya infrastruktur ya.
mau nggak mau. Tapi lu AC gak sih John? Oh AC, Oh, iya, AC juga mah tetap AC. Cuma apa ya? Ya meja kursinya aja gitu loh. Dimana SD gue ada locker, di sini nggak ada. Pas SMP nggak ada. Iya. Sama SDM sih. Orang-orangnya lumayan variatif lah Beragam. dibandingin di SD gitu. Kalau lu ada nggak? Lu kan juga sama nih dari SD yang Albin, habis itu ke SMP 19 gitu yang notabene negeri juga. Menurut gua mirip-mirip sama lu juga. Cuman mungkin beberapa hal lagi. Ini sebenarnya random ya. Tapi dulu kita ini John, kalau lu ingat kita minjem buku. Lu yang gitu nggak? Minjem buku dari perpus. Jadi lu bawa buku banyak, bawa plastik banyak, bawa buku. Oh iya deh. Ntar di akhir semester lu balikin Oh bukunya. iya deh. Iya deh. Terus ya itu kan sekolah akhirnya sekolah gratis kan. Iya sih. Iya deh. Jadi kita emang itu dia dapat buku gratis. Terus juga kalau gue ya John ya, dulu gue sepatu, gue harus model Converse. Bukan cuma hitam. SD? Enggak SMP. Oh. Jadi kalau misalkan sepatu gue hitam, tapi modelnya full black, nah itu nggak boleh. Jadi gue harus seragam Converse, entah Converse ataupun ya mau merek-merek kayak apa sih namanya? Airwalk lah, Iya. One Star gitu boleh, tapi modelnya harus sama. Oh. Lu nggak boleh misalkan Vans slip on hitam tuh nggak boleh gue, Air Force gitu. nggak boleh. Terus gue harus gesper yang dari Sekolahnya. sekolahnya. Iya, tahu. Kos kaki harus kos kaki yang dari sekolahnya. Oh iya. Pokoknya- Dasi. dasi kan dasi Oh, iya sekolah deh. kan biru. Nah itu pokoknya terjadi itu gara-gara pergantian capsek. Nah itu menurut gue lumayan rese sih. Iya sih bener. Nah kalau gue nggak ada tuh kaos kaki. Gesper ada sih. Sepatu bebas, yang penting hitam. Ya itu masih Terus oke. sama dasi palingan. Terus Nah. menurut gue, Lu. menurut gue kebandelan-kebandelannya mulai beragam tuh John. Iya, setuju Gue kalau mulai udah kenal SMP. nih satu hal yang menarik ya. Waktu SMP nongkrong tuh jadi hal yang paksaan. Iya, benar. Lu dipaksa buat- benar. Pokoknya harus ada 20 orang. Iya, Iya, kan? tahu. Nah, tapi gue kalau soal nongkrong, gue nggak nongkrong sampai semester 3, kelas 3. Kelas 2 gue sempat nongkrong sekali. Ya, Itu pun udah habis itu kelas 3 dan ini di pikiran gue pertama nongkrong tuh serem gitu. Iya. Anjing jalanan Ketemu banget. Agit, ketemu Agit. Kayak mau tawuran gitu. ketemu Agit. Iya, kayak gitu-gitu gue takut tuh. Iya, setuju gue. Tapi pas kelas 3 ya notabene paling tua dong. Jadi gue udah isinya teman-teman gue doang. Ya udah nongkrong beberapa kali doang, gue nggak sering gue. Nah, gue sempat ngobrol sama salah satu teman gue, si Eji. Hmm. Menurut gue, di satu sisi SMP tuh banyak mengenalkan ke banyak hal. Tapi di satu sisi menurut gue, banyak hal-hal yang menurut gue membuat gue jadi takut sama beberapa hal juga, John. Contohnya? Fenomena kolek-kolekan, Iya, stiker. stiker-stikeran. Terus ini John, jadi dulu ya, waktu SD, celana gue nyetrit John. Udah iya deh. skinny gitu kan. Iya. Pas SMP gue kelas 7, celana gue udah gue street. Itu yang kayak diliatin Agit, ditepuk tangan gue kayak, ya elah bang, ngeri banget gini doang Iya, gitu. gitu dong, nggak penting kan sebenarnya kan nggak penting Iya. ya. Tapi akhirnya itu jadi takut aja sih. Gue dulu nggak tahu kenapa sama Iya Agit tuh sih. takut sih. Gue juga ini dah dirangkul Agit dah. Iya. Udah serem banget. Disuruh menurut nongkrong. gue. Iya. Ntar gue lihat ya ada di sini atau enggak. Iya. Iya, biasanya tek-tekin kalau Terus, gue. ya itu tadi yang gue bilangnya budaya kolek mengolek tuh nyebelin juga sih. Pernah pas gue kelas 2 tuh out gue which is kelas 3-nya itu datang ke kelas masih satu-satu dia. Ke angkatan gue satu-satu yang cowok-cowok nongkrong ya gitu-gitulah. Tapi lu sistem lu ini gak sih? Ganjil genap gak sih? Iya, ada apa kayak seingat gue kayak almetnya harus izin dari Agit gitu-gitu dah, ada aja sih, tapi nggak separah itu kalau di gue. Maksud gue kayak lu yang bakal ngincer Yang lu tuh natar. Agit lu gitu. Kalau gue soalnya seingat gue sama Out gak akan bersinggungan apa-apa sih. Gue kayak gue ada gitu cuma nggak separah itu deh. Oke. Lu ada cup gak sih? Ada cup ini kan cup, Cup sekolah. iya namanya efek JHS efek 85. Lu ada? Gue ada tapi angkatan gue gak ada. Oh gue ada pas gue UTAS sama pas gue Agit, emang 2 tahun sekali. Oke. Pas gue UTAS kita ngundang Dipa Barus. Oke lah ya. Terus pas Agit lumayan tuh. Yofi Nuno, si kok gue lupa, Overtune, sama satu lagi tuh Juicy Lucy. Tapi sebelum naik daun Iya, banget. masih awal-awal ya. Masih awal-awal masih. Tanpa tergesa. Iya itu tuh masih lagunya di sisi itu doang. Kalau lu? Gue tuh, nah jadi tuh gue namanya tuh kalau ini gue lupa ya. Kalau nggak salah kalau misalkan yang jadi ketuanya angkatan ganjil itu namanya Flames. Kalau pas genap Flash. Nah cuman waktu itu di angkatan gue ada ya gue lupa kalau nggak salah ada masalah akhirnya angkatan gue apes nggak jadi juga tuh. Oh. Itu sih. Tapi seru loh menurut gue ya.
ketika sekolah gue jadi tuan rumah dong. Itu tuh banyak dispensasi, terus gue panit juga kan, jadi kayak melakukan sesuatu gitu, kayak seru aja sih. Which is walaupun gue nggak OSIS ya. Nah, gue karena nggak panit, gue baru ngerasain serunya itu kayak gitu-gitu waktu SMA Jon. KP SMA tuh. Lompat dikit ke SMA, sayang banget kita nggak merasakan. Gue untung nggak untung sih kalau gue Apa? nggak ngerasain UTAS. Oh iya sih. Kalau buat gue ya. Iya sih. Karena kayaknya walau waktu UTAS lumayan serem juga sih. Tapi sebenarnya walaupun lu nggak, ya temen gue kan ada yang di sekolah lu juga ya. Itu dia ngerasain pahit-pahitnya dia sampai dikolekin gitu-gitunya mah ada banget. Nih yang gue dengar pada saat itu kan gue sering di Skortan ya. Nah dia suka join gitu kan. Nah dia curhat lah. Minjem duit kayak gitu. Di tag ini ade-adean ya. Kayak gitu-gitunya tuh. Gitu. Gitu tuh ada-ada aja. Balik ke SMP Dil. Nah di SMP lu ini gak sih kelasnya sama terus gak? Enggak, gue SMA yang kayak gitu. Oh iya. Iya. Gue SMP juga beda sih. Lu SMA sama terus gak lebih? Sama, SMA gue sama terus. Nah di SMP culture shock gue juga adalah adanya non muslim. Karena di SD gue nggak ada non muslim. Jadi nah terutama karena kelas 7 gue itu tuh tempat ngumpulnya non muslim. Jadi emang disatuin mostly itu banyak yang di kelas gue gitu. Jadi gue lumayan kaget gitu, ada yang Kristen, ada yang Katolik, bahkan ada yang Hindu juga gitu. Itu gue lumayan, anjing ternyata gue bisa keberagaman temenan tuh nih. ada. Iya beragaman nih benar-benar. Nah itu salah satu culture shock yang kena gitu di gue. Tapi lu kalau misalkan SMP sama SMA, lu pilih mana Jon? Apa ya serunya? Apa orang-orangnya? Apa ya, overall aja deh. Overall SMP sih. SMP ya. SMP gue. Tapi SMP masih bocah sih ya. Iya, masih apa ya? Gue masih nggak mikirin apa-apa sih, banyak kan. Kayak fun gitu, hidup gue harus fun aja sih. Nah, gue kalau ngomongin SMA nih Jon, gue lompat ke SMA lagi ya. Gue merasa ya, kalau misalkan mengenang masa-masa itu tuh, gue lebih merasa seru untuk ngebayangin momen-momen di luar sekolahnya Jon, dibandingkan gue di sekolahnya. I see. Karena menurut gue di sekolah lumayan monoton. Ya iya sih main sama teman-teman gitu-gitu main. Tapi gue ngerasa di situ gue mulai cabut sama teman-teman naik mobil tuh. SMA ya. SMA terus konser-konseran sendiri. Sky F tuh menurut gue berkesan banget Jon buat gue. Sky F terus abis itu justru gue malah banyak nongkrong sama anak 6. Nongkrong sama anak 6 terus nongkrong ke satu tempat ketemu orang-orang lain. Itu menurut gue justru yang seru tuh itu-itunya tuh menurut gue. Di luar sekolahnya. Di luar sekolahnya kalau menurut gue ya. Tapi kalau SMA gue juga gitu, Dil. Gue lebih suka di luarnya. Iya. Karena nggak tahu ya, mungkin karena SMP gue pada nyebar ya. Jadi teman gue tuh ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini terus pada kenalin. Jadi temannya tuh banyak. Iya, relasinya gitu. Dan ya udah kerjaan SMA sih gue nongkrong doang sih, Dil, sama Inten palingan. Nih, menurut gue ya, ini nggak bisa dipungkiri ya. Kita SMA angkatan berapa? 20. Bilangnya 23 belum sih? 20 gue. 23 ya? 23 ya. Angkatan 23. Gak bisa dipungkiri ya. Ada satu hal yang menyebabkan menurut gue semua sekolah negeri merasakan SMA kita tuh rada gak seru Jon. Iya setuju. Menurut gue itu setiap anak-anak negeri yang membahas ini di angkatan kita akan ngerti masalahnya apa. Jadi kita gak akan sebut kita lah kan ya. gak sebut. Tapi menurut gue itu salah satu faktor yang membuat SMA tuh lumayan beda sih ekspektasinya dibandingkan tahun sebelum kita. Iya. Tahun kita tuh lumayan ada ya flopnya sih menurut gue. Iya benar-benar setuju sih. Kenapa kira-kira? Nah itu menurut gue coba kalian tanya ke teman-teman yang angkatan 23 SMA. Iya, atau enggak kalian cari negeri aja ya. PPDB 2020. Iya betul. Itu lumayan kena lah ya, terutama mungkin karena Covid juga kali ya. Ya meskipun ya kalau misalkan setelah dijalanin nggak seburuk itu sih. Iya. Tapi menurut gue rasa kalau ya ekosistemnya kayak SMP menurut gue akan seru sih. Iya, makanya menurut seru gue sih, ya. benar. Nah, kita kan sebenarnya angkatan Covid dong. Iya. Nah, ini kita bahas sedikit nih soal pas kita Covid gimana Nah, nih, boleh. Nah, kalau gua ya kelas biasa lah, pagi sampai siang doang, bahkan nggak sampai sore gua. Kan harusnya sampai jam 3 kan. Gua cuma sampai jam 1 sampai jam 2 gitu. Ya udah gua bangun tidur, nyalain Zoom, tidur lagi. Tiduran. Gitu Materi nggak pernah diperhatiin. Iya, nol sih. Yang penting tapi tugas ngerjain sih. Iya. Wah, itu kacau banget sih, tapi bener-bener parah, di rumah. Kalau gue sih gue main game sama temen gue udah di Skortan dari pagi sampai malam, udah gitu-gitu doang tuh. Nah, menurut gue kesalahan kita tuh mental kita juga sih. Dulu Jon ya, zaman gue menikmatinya si PJJ ini nih, pelajaran jarak jauh ini. Iya, deng. Salahnya tuh gue merasa kayak
wah udahlah gue mending kayak gini aja nih. Ngerti gak lu? Kayak, udahlah tanggung lah, kelarinnya sampai lulus kita online aja di rumah terus. Tapi setelah masuk kayak gue mikir kayak, wah gila tuh 1 tahun gue sia-sia sih. Iya sih, bener sih, bener. Lu sempet kayak gitu gak? Lu sempet kayak, gue mending PJJ aja dah. Iyalah, apalagi pas kelas 2 awal, kelas 2 tuh. Udah keenakan di Udah rumah. keenakan di rumah, udah males untuk keep up-nya kan udah jauh banget tuh ya. Iya. Lu udahlah kayak gini aja lah, please kayak gini sampai akhir lah. Sebenarnya nggak bagus sih. Oke, parah. Terus juga itu kalau misalkan bahasa sekarang itu kalau ngomongin brain rot itu seru-serunya otak sih, mentok sih, mentok. Otak busuk banget sih menurut gue. Sebenarnya itu mulai TikTok tuh pas Covid gak sih? Wah, 2019 akhir sih John. Iya, tapi maksudnya yang gara-gara Covid orang makin di rumah jadi ini banget kan. Wah, dulu gue yakin lu juga ada fase di mana scroll TikTok tuh doom scrolling ya, bahasanya doom scrolling tuh parah banget sih itu menurut gue sih. Scroll malam. Otak busuk tuh. Itu definisi otak busuk tuh. Gue gila kalau gue inget-inget lagi ya. Tapi ya gue sering juga membuat skenario gini John. Wah, what if kalau misalkan gue di posisi sekarang, gue menjalani lagi si pandemi ini nih. Wah, gue akan ngapain ya? Nah, itu gue sempat bikin kayak gitu tuh. Iya sih, benar sih. Soalnya benar-benar nggak bisa kemana-mana. Satu, emang nggak boleh bahkan. Terus PJJ itu menurut gue nggak efektif ya. Nggak efektif banget. Cuma Zoom. Ya, lu pernah ini nggak? Apa ya? Miss di pas PJJ. Miss gimana nih? Gue pernah. Jadi biasa lah gue Zoom di laptop kan. Gue bangun, gue Zoom, absen. Absen, mau tidur lagi kan. Lupa matiin kamera sampai tidur. Nah kayak gitu tuh ada tuh. Sampai di chat. Gue bangun-bangun udah Zoomnya udah mati. Terus di chat temen gue. Gitu tuh ada tuh. Tapi ini lu notice gue dulu. Nanya awalnya. Cuma gue udah gak pakai headset aja. Terus ya udah, gue tidur udah. Terus kamera gue ngadep dinding. Tapi maksudnya gak dipermasalahin sama guru enggak? Enggak. Gue ada satu hal yang fatal. Apa? Jadi dulu waktu gue PJJ, gue gondrong John. Gondrongan. Terus di absen. Jadi dulu rambut gue kelimisin ke belakang, terus dikuncir. Terus kayaknya dosen gue tuh waktu nge-absen, dia full face di laptopnya dia. Jadi satu screen tuh muncul muka si siswanya inilah. Panggil lah gue. Terus dia nanya, kamu gondrong ya? Enggak pak. Coba nengok kiri kanan. Wah, gue panik banget tuh. Gue nengok cuma dikit-dikit. Nengok dikit-dikit. Tapi gak ketahuan sih. Wah, itu cemburu banget sih. Panik emang ada. Kalau ke game sih mati sih gue. Gue juga pernah ini deh. Jadi gue presentasi lah disuruh ngapain. Kan kalau di gue tuh gak boleh pakai kaos. Dan gue akalin kamera gue ini ke atas. Terus nyata gue gerak-gerak. Kerah gue kelihatan. Lagi presentasi. Mirza stop. Kenapa pak? Kamu pakai kaos ya? Dung, itu langsung dung tuh. Anjing, gimana nih? Terus ya udah mau ngomong gue jujur aja kan. Suruh berdiri kan. Ya udah, iya pak. Untung kok dosen sih, gurunya masih baik. Ya udah kamu pakai ini dulu nih. Tapi panik emang ada. Gitu-gitu tuh. Salah satu kegiatan yang paling freak menurut gue waktu PJJ John, matkul olahraga sih. PJ waktu freak total. Entah gurunya share screen. Terus semua murid suruh ngikutin. Atau enggak gurunya yang senam. Terus itu freak total sih. Menurut gue enggak banget tuh. PJJ sih kurang sih. Tapi gue biasa malah disuruh bikin video deh. Iya ujiannya ya. Video apa sih? Ini apa poco-poco. Iya sih. Taekwondo. Terus bikin. Oh iya itu juga freak total sih. Kolase. Apa college foto yang 4 foto. Iya, gitu-gitu tuh. Gue lagi gaya apa kayak gitu. Uprak misalkan suruh nyesuain senam poco-poco jadi 4 ini apa? Misalkan lu satu kelompok nih. Iya. Tapi disuruh satuin itu apa banget sih. Itu sebenarnya enggak penting banget. Terus gue matkul musik suruh bikin musik. Menurut gue nih dosen ada rada gitu. Untung gue gak ada musik tuh. Lu gambar ya? Iya, enggak, gue gak ada gambar. Lu gak ada seni budaya? SD, iya seni budaya. Seni budaya ngapain? Lupa. Nah, udah gak masuk aja. Tuh fenomena PJJ tuh. Nah begitu masuk tapi seru gak Jan menurut lo SMA? SMA gue? Gue kebantu sih. Gue kebantu sama temen gue yang satu SMP. Jadi gue satu SMA. Ada temen gue namanya CH. Dia satu SMP sama gue. Terus pas di SMA tuh satu kelas terus. Nah gue bijian aja sih sama dia. Gitu, full. Penyelamat lah ya. Iya penyelamat. Kalau gak ada dia gak tahu udah gue SMA gimana. Tapi ujung-ujungnya lo main sama teman-teman SMP juga kalau di luar. Iya tapi ya sebenarnya gue good relationship juga sama teman-teman SMA gue yang lain. Cuma emang gak catch up terus menerus aja. Oke. Kayak itu sih. Kalau lu gimana? Lu masih main sama temen SMA?
lama nggak kontakan tapi sebenarnya masih aja sih sama beberapa teman gue. Tadi Rafael kan salah satu teman yang teman SD lu juga gitu. Gue masih. Cuman lagi-lagi yang tadi gue bilang, zaman SMA itu gue lebih sering main sama teman-teman di luar sekolah, Jon. Gue dulu tiap malam minggu pasti cabutnya sama teman-teman SD. Nah, tapi teman-teman SD gue itu sekolahnya di Jakarta semua. Dan selalu ada connecting mutualnya aja. Iya sih pasti. Jadi menurut gue serunya adalah ya tukar-tukar gosip, tukar-tukar informasi. Meskipun gue nggak kenal sama si orang yang digosipin ini, tapi kita semua tahu ini orang siapa. Udah tahu cerita-ceritanya. Terus pacaran sama sini. Dan kebetulan kan karena temen gue dari SMP banyak juga ke SMA yang mana kenal sama temen gue ini kayak gitu-gitulah. Itu menyebar aja ya. Ini for your info dulu, gue SMA 66 Jakarta dan di mana tuh? Di Andara, di bawah Andara di Pondok Labu agak dalam memang di Jalan Bangun 3. Gorgor gue. Kalau lu Dil? Gue di Yupul gue. Yupul. Nah, terus ya itu sih. Nah, kalau lu kan seringnya main sama teman SD ya. Nah, kalau gue tuh malah mainnya pas sama teman-teman SMP gue. Iya. Selalu ada aja tiap hari pasti tuh ajakan nongkrong. Misalnya ya karena kita rumahnya dekat daerah Ponlap semua. Ya udah nongkrongnya di Ponlap, situ-situ terus aja. Dan walaupun sekolah-sekolahnya juga pada di Jakarta Selatan juga ya, tapi mainnya bareng-bareng. Terus ya udah tukar informasi sama sih kurang lebih. Tapi itu menurut gue salah satu privilege yang lu punya sih, Jon. Lu tinggal di gue ngeliatnya lu dari SD, SMP, SMA tuh sekolah lu deket semua. Jadi teman-teman lu pasti di daerah sini semua. Menurut gue kayak poin tadi gue SD gue di Bintaro, jadi gampang gitu. Menurut gue lu punya privilege itu terlebih karena lu SMP dan SMA-nya dekat di situ. Nah kalau lu SMP SMA lumayan jauh ya dari rumah ya? Lumayan jauh tapi kebetulan banget ya circle gue yang di SMP. Jadi orang-orangnya ini rumahnya tuh gak ada di Jakarta, Jon. Oh iya. Rumahnya tuh Bintaro Coret, Ciledug, Bintaro Coret, gue Bintaro. Jadi kayak kalau ketemu juga sebenarnya masih deket-deket semua. Itu menurut gue cukup aneh tapi justru menguntungkan sih. Iya tapi emang pertemanan tuh lebih enak kalau deket sih deh. Maksudnya secara tempat tinggal ya karena lebih enak aja gitu, lebih low effortnya gitu. Sini yuk kan enak ya. Kalau jauh kan agak harus effort dan dijadwalin banget gitu ya. Iya. Terlebih gitu kalau apa ya, kalau misalnya rumah lu jauh pasti nggak tahu kenapa ya. Terputus koneksi aja sih begitu kuliah kalau ketemu di apa ya agenda-agenda tertentu aja gitu sih menurut gue. Nah terus gue ya terutama pas SMA tuh salah satu relasi yang gue dapat banyak tuh dari Inten dari bimbel gue. Lu Inten di mana? Gue Inten di Ponlap, nggak jauh-jauh dari Ponlap. Iya benar. Lu ada bimbel juga nggak? Inten gue. Inten juga, Inten mana? Bintaro. Gitu. Nah dari Inten gue SMP juga Inten, cuma pas SMA gue benar-benar datang masuk kelas yang dikit lah yang sesatu sekolah gitu. Jadi mostly itu random, ada yang dari SMA Tarki, ada yang di Alizar gitu-gitu banyak lah, lumayan random. Nah di situ gue mulai mengenal lebih banyak lah soal dunia sekolah lainnya gitu. Ketemu teman-teman lainnya juga di situ. Nah gue ini Jon, kalau ngomongin Inten, gue sebenarnya daftar Inten Fatmawati. Karena dulu tuh ya zaman abang gue, zaman kakak sepupu gue yang jauh-jauh gitu, Inten tuh kalau nggak Fatmawati, Sambas gitu yang diomongin. Inten Bintaro tuh terbilang baru. Nah akhirnya nyokap gue tuh mikirnya Inten yang bagus ya Inten Fatmawati gitu. Nah terus salah satu teman gue tadi juga Inten Fatmawati pindah ke Inten Bintaro. Nah akhirnya gue ikut, iya deh gue Inten Bintaro juga gitu. Dari segi pertemanan kurang sih emang. Gue ngeliat Inten Fatmawati kan solid, seru, seru banget kan. Harus diakuin juga sih. Inten Langsat juga seru menurut gue. Gue nggak tahu sih. Tapi gue ngerasa ya, kalau gue internnya di Fatma atau di Langsat, nggak di UI sih gue. Nggak dapet sih gue. Nggak belajar sih gue. Main. Nah, mungkin karena teman-teman SMP yang gue main tuh mostly ke Inten Fatma. Iya, lu masih deket Ponlap Fatma. Iya, Ponlap Fatma kan deket kan sebenarnya kan. Terus jadi kayak gue beberapa kali diajak nongkrong sama mereka dan mereka sama teman-teman Intennya. Jadi gue lebih kenal tuh kayak temen lu kan ada tuh yang ngenalin kita. Ya itu kan Malik, dari Inten Fatma. Oh sebutannya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Malik. Terus banyak lah di situ tuh. Nah di situ gue lumayan. Oh ini gitu. Itu menurut gue juga ini Jon. Gue juga sempet adu minsok sama Inten Fatma kayak gitu. Iya kayak gitu kan ada aja. Ya. Dan kebetulan anak Inten Fatmanya lagi-lagi di sisi lain karena
pernah nongkrong di satu tempat, udah pernah ketemu-ketemu, Iya, karena iya. kenal-kenal juga sama si anak-anak Iya, intennya. benar-benar. Dan cukup banyak beberapa teman SD gue, terus juga kayak seru sih jadinya nambah-nambah relasinya. Itu Iya. yang gue suka sih, Jon, nambah-nambah relasi di di momen SMA tuh SMA sih, lebih ke benar. situnya sih dibandingkan momen-momen di sekolah kalau gue ya. Iya, gue juga sih. Dan mostly tuh ya udah orang-orangnya nggak pernah jauh gitu. Kayak Iya. ini ternyata temennya ini selalu ada aja gitu. Iya. Seru sih. Nah, gitu. Nah itu kalau soal Inten tuh. Tapi secara akademis harus gue bilang Inten ngebantu gue banget sih. Iya sih. Kacau Kalau tuh. nggak Inten gue nggak bisa UTBK sih. Sama sih. Gue bahkan beberapa kali bolos sekolah demi Inten Dil. Gimana Apa ceritanya sih tuh bisa bolos sekolah? progres gitu-gitu loh. Sampai bolos sekolah. Iya. Ngapain bolos sekolah? Emang pengen bolos aja. Enggak usah selesai Inten bolos sekolah, apaan? Soalnya gue ngerasa di sekolah ini nggak penting. Gue tuh Iya nggak berharap sama SNM kan. Mhm. Jadi gue UTBK, fokus gue UTBK, dan yang ngebantu gue UTBK bukan SMA gue, tapi Inten, karena Inten tuh ngajarnya cocok aja mungkin ya. Lebih ke strict sih John menurut gua. Iya sih, bener Inten sih, tuh strict paling banget strict sih. Dan bahkan gue ada momen di mana gue ngerjain progres di kelas. Oh iya. Iya. Dan Anjing. ada beberapa yang males-malesnya. Ini yang males-males. Gue juga pernah males sih. Iya, gue juga. Gue minta jawaban dari Inten Sabar. Ini kan tuker-tukeran terus habis itu Ada. gue pernah barter di Twitter. Kak, gue udah punya KJPM nih, lu punya KJ apa, barter lah gitu-gitu Iya. ada tuh. Iya, sumpah. Karena Gue kan baru semua tahu. soal sama. Mau Inten lu Inten gue, kalau misalkan kode lu 327. Iya progres sih. lu misalnya 327, gue 327, sama semua kunci jawabannya kan. Iya sih anjing, gue Ini baru kan Indonesia. Terus bahkan ada dulu ranking Inten se-Jakarta. Iya, ada tuh. Yang di Sheets itu juga seru tuh ngecek-ngecek. Bahkan se-Indonesia ada ya dulu. Iya ya. Iya, jadi kayak mau Inten mana itu ada tuh. Lu ngecek-ngecek gini John, kayak gue nge-search mana nih mau masuk Ilkomu ini, saingannya Iya, siapa nih, gue kayak gitu-gitu tuh. Terus ketika hasilnya tuh muncul, orang-orang ngeliatin Iya. di apa sih namanya? Di papan Iya, gitu kan. karena itu pressure John. Iya sih, bener sih. Dulu kalau misal nilai lu di TO 5 lebih gede daripada di TO 6, pasti lu overthinking. Iya, benar. Terus internet juga ada rapot dulu. Emang iya ya? Lu ada rapot per bulan tuh ada. Gue gak Gue sempet dapat rapot gue jelek, gue umpetin dari nyokap gue. Tapi momen bangga tuh gue kalau TO di atas Oh, tuh. iya. Oh iya, wah, anjing gue pinter nih. 30 besar lah tuh, Iya oke sih, benar banget sih. sih. Pokoknya kalau misalkan lu bisa nyentuh 600 deh, Iya, itu udah benar oke sih, banget benar. sebenarnya tuh. Lo ada ini gak sih konsol apa sih konsol KPJ. KPJ iya. Iya, gue ada tuh. Nah tapi nyebelinnya adalah dia tuh kayak yang penting, PTN deh. Iya, penting PTN. kelihatan sih. gue dulu bilang Unpad aja. Kalau gue pengen bermimpi. Tapi untungnya guru gue baik. Jadi dia udah tahu gue pengen Ilkom. Ya udah nggak apa-apa, satu Ilkom tapi satu yang aman. Via UB. Gitu tuh. Administrasi niaga. Tapi karena kita smart ya lagi-lagi. Iya, kita smart, kita break the barriers. Yes. Nah, gitu aja sih. Last deh, closingan. Satu hal yang menggambarkan masa SMA deh, menurut lo apa? Menggambarkan apa nih, kayak gimana? Apa ya? Kata-kata aja. Apa ya? Bingung. Wah, apa lu aneh juga sih. Buat closing aja. Buat closing. Gua experience. Gue banyak banget experience yang baru gue coba pas SMA, dan gue mulai ya udah sih banyak banget aja sih pengalaman, kayak mulai cabut sama teman keluar kota ya itu pas Setuju, SMA setuju. kayak gitu-gitu, terutama terus UTBK juga itu experience yang gila sih, dan gue bakal seneng lah kalau ngeceritain itu. Lo kalau misalkan suruh milih SD, SMP, SMA, lu pilih mana? Kehidupannya ya, bukan di sekolahnya ya. Ya, SMA gue. SMA ya. Iya, kalau kehidupan. tapi ini gue bonus aja sih. Kalau misalkan SMA atau kuliah? Kuliah deh kayaknya. Ya. Kuliah Iya sih, kuliah sih. Lagi sih kuliah the best Kuliah sih. sih the best sih so far ya. Ya. Mungkin next kita bisa bahas kuliah kali Jon. Itu Iya. menurut gue banyak momen-momen. Terlebih kita udah masuk tahun ketiga. Iya. Banyak momen-momen seru ya di kuliah ya. Udah mahasiswa tua ya hitungannya. Mahasiswa tua. Dan mungkin kita bakal ngajak kawan kita di kuliah kita ya. Siapa? Mungkin bisa Denas, mungkin bisa Denas. Bima, bisa Regita. Regita lagi. Regita udah. lagi bisa. Nah, kalau lu coba satu kata menggambarkan SMA. Ngomongin SMA. Nostalgic. Oh, berat. Seakan-akan udah 10 tahun lalu nih. Tapi gue kurang lebih sama lah kayak lu Jon. Menurut gue pengalaman-pengalaman ini sih menurut gue transisi menjadi, ya nggak dewasa lah, tapi lu jadi remaja lah. Iya, Tuh, remaja sih. SMA tuh. Sayang sih tapi Covid tuh sayang sih. Iya sayang. Lumayan Tapi sayang. akhirnya gue kayak bisa cabut malam sama temen-temen yang bebas iya tuh sih. SMA, karena dulu Iya, sama sih. SMP kayak cabut ke PIM, aduh mesti naik kereta, mesti naik gokar lah, diteleponin Pesan, iya. orang tua. Tapi kayak waktu SMA
udah enak banget tuh. Iya, Mau coba udah. semuanya tuh enak banget tuh. Nginep juga cuek kalau gue ya udah bebas lah SMA tuh. Masa terliar kita lah SMA, cuma itu udah di belakang kita dan kita udah Gue nggak liar lewatin itu sih. semua. Hah? Gue nggak liar. Nggak liar? Gue nggak. Oke. Yakin. Ya, kuliah berarti dia. Oke, sekian mungkin dari episode 8 kita. Penutupan mungkin kita kasih ke partner gue. Jangan itu Fadil. penutupan, itu udah Nggak, kata-kata. penutup. Bener-bener penutup. Tutup. Apa? Nikmatilah SMA dan jangan lupa ikut SkyF karena SkyF tuh momen dimana lu bisa cuci mata sebanyak-banyaknya lihat anak-anak SMA lain. Itu dari gua. Thank you semuanya.